Hai guys, jumpa lagi dengan saya Martin di Movie Review di Mila Lumitu Channel. Di episode kali ini, saya akan membahas satu film kolosal dan banyak dinanti penggemarnya, yaitu Dune. Kalau kita mau bicara Dune, kita harus menyinggung tentang novelnya yang pertama kali terbit di tahun 1965 karangan Frank Herbert almarhum, yang sering disebut sebagai novel science fiction terlaris dalam sejarah. Novel ini sudah diterjemahkan ke dalam lusinan bahasa dan sudah mencapai penjualan hampir 20 juta kopi. Novel ini sudah banyak melahirkan sequel dan prequel. Setelah Frank Herbert meninggal di tahun 1986, putranya Brian Herbert meneruskan menulis novel seri Dune bersama Kevin J. Anderson. Hingga saat ini, novel seri Dune sudah mencapai puluhan judul. Dune sendiri pertama kali difilmkan di tahun 1984 setelah melalui proses yang panjang. Diproduseri oleh Dino De Laurentiis dan disutradarai oleh David Lynch, film ini merugi dan banyak dicerca kritikus. Banyak yang bilang bahwa Dune versi 1984 ini melenceng dari pakem aslinya, sehingga mengecewakan fans dari novelnya. David Lynch sendiri sampai-sampai menolak untuk diwawancarai mengenai filmnya ini dan menganggap film ini aib buat karir perfilmannya. Versi terbarunya di tahun 2021 ini pun juga mengalami perjalanan panjang, sebelum akhirnya difilmkan dengan sutradara Denis Villeneuve. Dari semula, dia memang mencanangkan Dune versinya ini akan dibuat dalam dua bagian, di mana part 1 yang sekarang sedang beredar di Indonesia ini akan mencakup setengah dari novel aslinya. Dia beralasan bahwa dunia Dune terlalu kompleks untuk dituangkan ke dalam satu film saja. Dia memang mengagumi novel Dune ketika dulu dia membacanya saat dia masih remaja, dan bahwa dia memang tertarik untuk menyutradarai film ini. Nah, sekarang mari kita ikuti alur dari Dune Part 1 ini. Alkisah di planet padang pasir Arrakis, pasir yang mengandung spice, yang merupakan zat yang paling berharga di alam semesta. Spice adalah zat yang memegang peranan penting sebagai semacam sumber daya untuk perjalanan luar angkasa. Selama 80 tahun, keluarga Harkonnen memegang pengelolaan spice di planet Arrakis. Sang penguasa yaitu Padishah Emperor Saddam IV memerintahkan Duke Leto Atreides dari keluarga Atreides yang bermukim di planet Caladan untuk mengambil alih pengelolaan spice di Arrakis dari keluarga Harkonnen. Pengambil alihan ini tentu saja akan memicu peperangan karena keluarga Harkonnen tidak akan terima keputusan ini begitu saja. Keluarga Harkonnen yang makmur karena menjadi pengelola spice di Arrakis tentu saja tidak akan tinggal diam bila sumber kemakmurannya diambil darinya. Duke Leto Atreides mempunyai seorang putra, Paul Atreides, yang lahir dari rahim Lady Jessica, selirnya. Lady Jessica sendiri adalah anggota dari Bene Gesserit, suatu grup misterius yang anggotanya perempuan semua, dan pemimpinnya, Reverend Mother Gaius Helen Mohayem, adalah salah seorang penasehat kaisar. Reverend Mother menunjukkan ketertarikan pada mimpi-mimpi Paul Atreides. Suatu ketika, Reverend Mother bertandang ke tempat Lady Jessica dan ingin bertemu dengan Paul Atreides, putranya. Atas desakan ibunya, akhirnya Paul mau menemui Reverend Mother dan menuruti apa yang diperintahkannya. Helen Mohayem memerintahkan Paul memasukkan tangannya ke satu kotak di bawah tangan kanannya dan tidak boleh menariknya sebelum dia memerintahkannya. Sementara itu, Helen juga memposisikan jarum gom jebar di urat nadi di lehernya, sehingga apabila Paul menarik tangannya sebelum waktunya, dia akan mati. Saat Paul memasukkan tangannya, dia merasakan sakit dan mendapatkan penglihatan-penglihatan seperti dalam mimpi-mimpinya. Pada akhirnya, Paul berhasil menahankan rasa sakitnya melalui semua itu, yang ternyata adalah semacam tes. Ternyata selama ini Paul dilatih oleh ibunya dengan cara-cara Bene Gesserit yang dijalaninya selama menjadi anggotanya. Nampaknya Lady Jessica tengah mempersiapkannya untuk menghadapi sesuatu yang diisyaratkan oleh Helen Mohayem sebagai bahaya yang harus dihadapinya kelak. Paul juga dilatih oleh Gurney Halleck yang diperankan oleh Josh Brolin, si Thanos di Avengers, untuk pertarungan dan bela diri, serta bersahabat baik dengan Duncan Idaho yang diperankan oleh Jason Momoa, si Aquaman, panglima tangan kanan Duke Leto. Duncan Idaho sendiri tengah membuka jalan untuk kedatangan keluarga Duke ke planet Arrakis dan bergaul dengan kaum Fremen, pribumi planet Arrakis yang sebelumnya dimusuhi dan diperangi oleh keluarga Harkonnen. Duncan merasa perlu untuk membentuk aliansi dengan kaum Fremen untuk memuluskan keberadaan keluarga Atreides kelak di planet Arrakis
dan juga untuk berjaga-jaga bila terjadi perang dengan Harkonnen. Duncan mengharapkan dukungan dari kaum Fremen bila itu terjadi untuk memperkuat Atreides. Akhirnya tibalah keluarga Atreides di planet Arrakis. Mereka disambut oleh Tufir Hawat, salah seorang perwira Atreides yang mempersiapkan pengamanan di Arrakis. Di sini terungkap kesulitan-kesulitan dalam proses memanen spice, antara lain karena peralatan-peralatan yang ditinggalkan oleh Harkonnen tidak cukup memadai, sedangkan jika Atreides tidak bisa mengirimkan hasil panen spice pada waktunya, akan terjadi masalah besar. Dalam satu inspeksi di lapangan, terjadi satu insiden. Saat inspeksi di lokasi di mana terdapat harvester yang berisi 20-an orang pekerja sedang menjalankan harvesting, Duke Leto Atreides bersama putranya Paul terlibat dalam situasi yang membahayakan nyawa mereka. Ada cacing pasir atau sandworm yang sedang mendekat. Sandworm adalah cacing raksasa yang hidup di gurun Arrakis yang tertarik pada getaran yang berirama dan akan menelan apa saja yang berada pada lintasannya. Saat itu, Duke Leto beserta jajarannya menaiki 3 ornithopter. Duke Leto langsung memerintahkan jajarannya untuk mendaratkan ornithopter guna menyelamatkan nyawa 20-an pekerja yang sedang berada di dalam harvester sebelum sandworm menelan mereka semua. Paul yang juga turun ke lokasi tiba-tiba mendapatkan penglihatan tentang Chani, seorang gadis dari suku Fremen yang selalu hadir dalam mimpi-mimpinya. Penglihatan ini seperti semacam peringatan bahwa akan ada pertumpahan darah yang melibatkan Paul di dalamnya. Paul menjadi terpaku karena penglihatan ini dan hampir saja tewas ditelan sandworm yang sedang mendekat. Akhirnya mereka berhasil lolos dari sandworm dan harvester yang ada di lokasi ditelan oleh sandworm. Duncan Idaho pada satu kesempatan membawa Stilgar, pemimpin suku Fremen di Sith Tebar, untuk menghadap pada Duke Leto. Duke Leto mengungkapkan untuk bisa berdampingan dengan damai dan beraliansi dengan suku Fremen pada Stilgar. Stilgar cuma bilang bahwa Duke Leto sebaiknya jangan coba-coba mencari siege atau tempat pemukiman atau desa di mana para Fremen tinggal. Dia tidak menolak kehadiran Atreides untuk memanen spice, tapi sebaiknya Atreides tetap tinggal di dalam tembok perlindungannya sendiri setelah memanen. Dia merasa Arrakis adalah tempat tinggalnya dan Atreides cuma tamu di situ. Javier Bardem yang memerankan Stilgar tampil cukup mengesankan di sini, walaupun screen time-nya di part 1 ini tidak banyak. Pada suatu malam, kediaman Atreides di Arrakis diserang. Pasukan Atreides yang tidak siap dengan serbuan itu kalah total. Penyerbuan ini diotaki oleh Vladimir Harkonnen yang didukung oleh pasukan Sardaukar, pasukan utama dari Padishah Emperor yang paling ditakuti dan terkenal beringas. Gurney Halleck menjadi korban dari serangan ini. Ternyata memang pihak Emperor bersekutu dengan Harkonnen untuk menjatuhkan Atreides karena maksud-maksud tertentu yang belum terungkap jelas di part 1 ini. Helen Muhayyem selaku Emperor's Truthsayer, semacam penasehat bagi kaisar, ternyata punya andil dalam hal ini. Namun karena himbauannya untuk tidak membunuh Lady Jessica dan Paul, maka mereka berdua diloloskan dari serangan. Namun mereka berhasil ditangkap oleh Harkonnen. Mereka berdua memang tidak dihabisi, tapi akan dilepas di tengah gurun Arrakis dengan maksud supaya mereka mati dengan sendirinya di tengah gurun yang ganas ini. Dengan demikian, Vladimir Harkonnen selaku penguasa keluarga Harkonnen tetap berpegang pada janjinya kepada Padishah Emperor untuk tidak membunuh mereka berdua. Tapi Vladimir juga tidak mau mengambil risiko dengan membiarkan mereka tetap hidup, sehingga jalan itulah yang ditempuhnya supaya mereka berdua mati, namun bukan mati di tangannya. Saat mereka dibawa pergi dari benteng kediaman mereka, Paul dan Lady Jessica berhasil lolos dengan menggunakan kemampuannya sebagai anggota dari Bene Gesserit yang memiliki kemampuan batin untuk mengendalikan otak dari para penyerang mereka untuk membebaskan mereka sendiri. Paul sendiri memiliki kemampuan itu karena Lady Jessica sendiri yang melatihnya. Kunci dari keberhasilan Harkonnen untuk menangkap Duke Leto Atreides adalah Dr. Yueh, dokter pribadi keluarga Atreides. Istri Dr. Yueh ditahan oleh Vladimir Harkonnen dan disiksa sedemikian rupa sebagai sandera. Untuk membebaskan istrinya, Dr. Yueh terpaksa mengkhianati keluarga Atreides dan menembak Duke Leto dengan semacam obat bius yang melumpuhkan. Namun di sisi lain, Dr. Yueh juga menanamkan gigi palsu dalam mulut Duke Leto sebagai senjata mematikan untuk menyerang Vladimir Harkonnen. Dia juga mengamankan cincin keluarga Atreides yang juga berfungsi sebagai meterai kenegaraan untuk diberikan kepada Paul sehingga keluarga Atreides tidak akan kehilangan eksistensinya dan bisa menuntut hak-haknya kelak bila Paul berhasil selamat dari bencana ini. Akhirnya, Duke Leto yang lumpuh tidak berdaya karena suntikan Dr. Yueh, kemudian ditelanjangi dan dibawa ke hadapan Baron Vladimir Harkonnen.
Di sini terungkap bahwa Vladimir sebenarnya adalah saudara sepupu dari Duke Leto. Dr. Yue pada akhirnya mengalami nasib yang mengenaskan di sini. Di saat inilah, Duke Leto menggunakan senjata pamungkas yang diberikan oleh Dr. Yue di giginya untuk menyerang Baron Vladimir Harkonnen. Sementara itu, Lady Jessica dan Paul berhasil ditemukan oleh Duncan Idaho. Di sana, mereka dipertemukan dengan Dr. Liet Kynes, seorang Fremen yang merupakan hakim dari peralihan dari Harkonnen ke Atreides di Arrakis yang merupakan seorang yang netral, tidak berpihak kepada Harkonnen maupun Atreides. Mereka pergi ke stasiun ekologi lama di satu tempat yang merupakan tempat penelitian milik kaum Fremen. Di sini mereka diserang oleh pasukan Sardaukar yang ternyata diam-diam berhasil membuntuti mereka. Duncan Idaho mengorbankan dirinya supaya Lady Jessica dan Paul bisa meloloskan diri bersama Dr. Liet Kynes. Dr. Liet Kynes memisahkan diri dalam pelarian ini dan berpesan kepada Lady Jessica dan Paul agar mencari orang Fremen untuk meminta perlindungan. Lady Jessica dan Paul berhasil melarikan diri menggunakan ornithopter yang sudah tersedia di situ. Dengan melewati rintangan berupa badai pasir dan harus menghindari sandworm dalam perjalanan mereka, akhirnya mereka berhasil bertemu dengan Stilgar. Pertemuan ini tidak berjalan dengan mulus karena kaum Fremen tidak bisa sembarangan menerima orang asing. Lady Jessica dan Paul harus membuktikan diri dulu bahwa mereka pantas diterima di kalangan kaum Fremen karena mereka menganut hukum yang terkuatlah yang pantas diterima. Paul harus mengalahkan seorang petarung Fremen, Jamis, untuk bisa diterima di kalangan Fremen. Di sini pula akhirnya Paul bertemu dengan Chani, gadis Fremen yang selalu hadir di mimpi dan penglihatannya untuk pertama kalinya. Akankah Paul berhasil mengalahkan Jamis dan bisa bergabung dengan kaum Fremen? Bagaimana nasib Baron Vladimir Harkonnen yang diserang senjata mematikan oleh Duke Leto Atreides? Apa yang bakalan menanti Paul, Lady Jessica, dan kaum Fremen setelah Harkonnen menyerang Arrakis karena diceritakan bahwa hubungan Harkonnen dan Fremen tidak harmonis selama Harkonnen menguasai spice harvesting di Arrakis? Tonton saja filmnya untuk mengetahui bagaimana ending dari Dune Part 1 ini ya guys. No more spoiler alert from me. Saya cukup puas menonton film ini, walaupun alurnya agak sedikit lambat. Tapi bila kalian menonton film-film Denis Villeneuve sebelumnya, ini lazim. Begitulah gayanya dalam bercerita. Dia tipe orang yang teliti dalam penceritaan sebab akibat suatu cerita. Ini terlihat dengan jelas di film sebelumnya, Prisoners dan Blade Runner 2049. Namun durasi film ini yang panjang, 2,5 jam lebih, terasa padat, walaupun agak lambat di beberapa bagian. Khususnya dalam scene-scene penglihatan-penglihatan yang dialami oleh Paul Atreides. Saya rasa Denis Villeneuve merasa perlu untuk menggambarkan detail dari scene-scene itu untuk menggambarkan evolusi seorang Paul yang tadinya hidup di Menara Gading dan harus terbanting menghadapi kenyataan pahit dalam fase kehidupannya. Karakterisasi Paul Atreides yang diperankan dengan baik oleh Timothée Chalamet jadi tergali lebih dalam. Dia memang merupakan karakter sentral di cerita Dune. Shot-shot dalam film ini tergambar dengan megah dan terekam dalam sinematografi yang apik dari Greg Fraser. Rebecca Ferguson yang berperan sebagai Lady Jessica juga bermain cukup meyakinkan di sini. Penampilannya di sini jauh lebih matang dan berkesan kalau dibandingkan dengan film-filmnya terdahulu, seperti dalam Mission Impossible Rogue Nation atau The Greatest Showman. Tak kalah mengesankan pula penampilan Oscar Isaac sebagai Duke Leto Atreides yang semakin matang setelah ikut andil dalam Star Wars terbaru kemarin, dan juga X-Men Apocalypse. Josh Brolin sebagai Gurney Halleck dan Jason Momoa juga tampil mengesankan, walaupun adegan mereka di sini tidak banyak. Juga Javier Bardem sebagai Stilgar tampil mengesankan walaupun singkat. Sedangkan penampilan Zendaya sebagai Chani belum terlalu berkesan karena memang screen time-nya masih sedikit di part 1 ini. Dia cuma muncul sekilas-sekilas dalam penglihatan dan mimpi Paul serta menjelang film akan berakhir. Saya pernah menyaksikan Dune versi 1984, tapi saya sudah banyak lupa dengan adegan-adegannya. Tapi yang jelas versi tahun 2021 ini lebih baik dari pendahulunya dan digarap dengan lebih serius serta meyakinkan. Saya sendiri juga belum pernah membaca novel orisinilnya yang rilis tahun 1965, jadi belum bisa membandingkan Dune versi terbaru ini dengan versi novelnya sendiri. Tapi saya cukup enjoy menonton Dune Part 1. Denis Villeneuve menunjukkan kelasnya sebagai sutradara yang bermutu. Chemistry antar karakternya juga terjalin dengan cukup baik dan mampu membawa saya pribadi terhanyut dalam konflik-konfliknya. Itulah ukuran film yang bagus menurut saya. Film ini juga tidak melupakan misi utamanya, yaitu untuk menghibur dan memanjakan mata penontonnya dengan gambar-gambar yang memukau, shot-shot yang mewah dan terkesan mahal.
Di situs Rotten Tomatoes, film ini sendiri meraih rating 7,9/10 yang menunjukkan kualitas yang oke dari film ini dan diterima dengan baik oleh pemirsa filmnya. Setelah tayang di Venice Film Festival, film ini juga mendapatkan tanggapan yang umumnya positif. Ben Travis dari majalah Empire juga memberikan 5 bintang untuk film ini. Pembuatan Dune versi baru ini juga melewati perjalanan yang cukup panjang sebelumnya. Di tahun 2008, Paramount Pictures hendak memfilmkannya dengan sutradara Peter Berg. Namun di bulan Oktober 2009, Peter Berg hengkang dari proyek ini dan hendak digantikan oleh Pierre Morel di Januari 2010. Namun akhirnya Paramount Pictures melepas proyek ini di tahun 2011 karena adanya masalah perjanjian pokok dari copyright yang tidak bisa dipenuhinya, sehingga akhirnya copyright-nya jatuh lagi ke tangan Richard P. Rubinstein yang sudah memegang hak untuk memfilmkannya sejak tahun 1996. Di bulan September 2016, Denis Villeneuve mengutarakan ketertarikannya untuk menggarap film Dune. Namun dia harus menyelesaikan Arrival dan Blade Runner 2049 dulu untuk mempersiapkan diri menggarapnya. Pada tanggal 21 November 2016, Legendary Entertainment berhasil memperoleh hak adaptasi film dan TV untuk Dune. Di bulan Februari 2017, Brian Herbert, putra dari almarhum Frank Herbert, yang juga meneruskan menulis novel-novel Dune setelah kematiannya, mengkonfirmasikan bahwa Denis Villeneuve akan menjadi sutradara film Dune terbaru. Denis Villeneuve mengatakan bahwa dia tidak akan mengambil elemen apapun dari film Dune garapan David Lynch di tahun 1984, namun dia tetap menaruh respek pada film tersebut. Dia akan kembali ke novel orisinilnya dan citra yang digambarkannya sendiri dalam benaknya saat membaca novelnya pas dia masih remaja. Dia pun juga tidak akan mengambil konsep yang diciptakan Alejandro Jodorowsky dalam usahanya yang gagal untuk memfilmkan Dune di pertengahan tahun 1970-an yang lampau. Baginya, Alejandro Jodorowsky adalah seorang sutradara unik yang visioner, sedangkan dia sendiri adalah pribadi yang berbeda. Dia tidak mau lancang dan arogan dengan mencoba-coba mengambil konsep Alejandro Jodorowsky yang juga dia hormati sebagai sesama sutradara. Ada beberapa perubahan yang dia lakukan di filmnya, termasuk mengalihkan Dr. Liet Kynes yang aslinya pria jadi wanita tangguh di filmnya. Demikian juga dengan Lady Jessica yang di filmnya digambarkan juga sebagai seorang prajurit tangguh. Karakter Baron Vladimir Harkonnen yang diperankan oleh Stellan Skarsgård juga dibuat lebih kompleks sebagai antagonis. Syuting dimulai pada 18 Maret 2019 di Budapest, Hungaria, lalu dilanjutkan ke Wadi Rum di Yordania, kemudian ke Stadlandet di Norwegia. Sempat pula dilanjutkan di Liwa Oasis di Uni Emirat Arab sebagai backdrop kunci untuk planet Arrakis. Rangkaian syuting berhasil diselesaikan di bulan Juli 2019. Pengambilan gambar dilakukan dengan menggunakan kamera Arri Alexa LF untuk format IMAX. Scoring filmnya sendiri digarap oleh Hans Zimmer, musikus kawakan pemenang Oscar yang sudah banyak menggarap scoring musik film-film seperti Lion King, Pirates of the Caribbean, trilogi Batman dengan sutradara Christopher Nolan, Gladiator, Interstellar, dan masih banyak lagi. Oke guys, demikianlah review dari saya untuk episode kali ini. Hopefully you all enjoy it. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Bye!